Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Pada kali ini kita akan belajar tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia Part 1. Kompetensi dasar mengevaluasi kehidupan bangsa Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era kemerdekaan, sejak proklamasi kemerdekaan hingga masa reformasi, dengan tujuan pembelajaran menganalisis perkembangan iptek pada abad ke-20, menganalisis perkembangan iptek dimulai dari adanya perkembangan sistem komunikasi di Indonesia, yaitu ada SKSD Palapa, yaitu sistem komunikasi satelit domestik, yang merupakan suatu sistem satelit komunikasi yang dikendalikan oleh sistem pengendali di bumi yang mempunyai fungsi sebagai sarana dalam berbagai aktivitas komunikasi. Didirikan pada tahun 1974 dan selesai pada tahun 1976, mengambil nama Palapa yang berasal dari Sumpah Mahapati Gajah Mada untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Dengan kepentingan ini lalu berkembang menjadi penyiaran televisi atau untuk telepon sendiri menggunakan SLJJ dan SLI. Selanjutnya telepon dan telepon seluler. Perkembangan teknologi di Indonesia dimulai pada tahun 1920-an, yaitu dengan adanya telepon seluler, yaitu telepon genggam yang mudah dibawa bersifat portable. Dahulu, telepon masih menggunakan SMS dan berkembang menggunakan sistem AMPS dan berkembang lagi menggunakan GSM, dan beberapa tempat didirikan oleh pusat satelit untuk yang bersifat dari telepon seperti BTS. Lalu berkembang aplikasi Android sehingga bisa menggunakan WhatsApp, sehingga bisa berkembang sampai saat ini menjadi medsos, Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Radio ini dikembangkan pertama kali pada tahun 1895 ini oleh Marconi, lalu dikembangkan oleh Dr. Lee De Forest dengan menemukan lampu hampa udara. Lalu pada tahun 1906 ini berhasil mengeluarkan suara yang bagus dan disempurnakan lagi oleh Profesor A. Armstrong dari Universitas Columbia pada tahun 1933, dan menemukan sistem radio FM yang biasa digunakan dalam siaran radio yang dengan memiliki kualitas jernih dan jangkauannya lebih luas. Di Indonesia, perkembangan dimulai dari zaman Belanda hingga saat ini. Pada zaman Belanda, ini didirikan di Jakarta dengan nama BRV pada tanggal 16 Juni 1925, dan didirikan juga badan radio lainnya seperti Nirom, SRV, dan Mafro. Sedangkan SRV sendiri dikelola oleh bangsa Indonesia oleh Mangkunegoro ke-7 dan Sarsito Mangkukusumo pada tahun 1933. Pada 29 Maret 1937 atas usaha Sutarjo Karto Hadikusumo dan Sarsito Mangkukusumo didirikan Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau RPRPK. Selanjutnya pada zaman Jepang ini tidak terlalu berkembang pesat karena memang seluruh aset dikuasai oleh pemerintahan Jepang, dan saat itu memiliki badan khusus radio bernama Hoso Kanri Kyokyu, yaitu pusat siaran yang berkedudukan di Jakarta. Di sisi yang lain, kesenian mulai berkembang namun tidak disiarkan sehingga memunculkan pencipta lagu-lagu baru di Indonesia. Selanjutnya pada zaman kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Setelah proklamasi, radio berperan penting untuk menyebarkan berita proklamasi ke seluruh Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 tersebut juga teks proklamasi telah diterima kantor berita Dome, kantor berita Jepang. Namun, baru menyiarkan 2 kali sudah dicekal oleh pemerintah Jepang dan puncaknya disegel tanggal 20 Agustus 1945. Namun akhirnya Waidan B. Palewene merangkit radio barunya di Jalan Menteng 31 dengan diberi nama kode DIK hingga dapat menyiarkan hingga ke Nusantara. Nah, tanggal 10 September 1945 pemimpin siaran radio berkumpul di Jakarta untuk menyatukan wadah siaran, dan tanggal 19 September 1945 para pemimpin berbagai siaran radio berhasil sepakat untuk mendirikan Badan Penyiaran Radio Nasional yang dikenal sekarang adalah RRI, Radio Republik Indonesia. Sejak tahun 1970 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 1970
tentang radio siaran non-pemerintah yang berfungsi sosial, yaitu sebagai sarana pendidikan, penerangan, dan hiburan. Televisi ini berkembang karena adanya perkembangan teknologi elektronika yang berawal dari seorang mahasiswa Berlin yang bernama Paul Nipkow yang memanfaatkan teleskop elektronik untuk mengirim gambar tanpa kabel dari tahun 1884 dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan di Indonesia ini dimulai pada tahun 1962 saat dilaksanakan olahraga negara-negara Asia keempat atau Asian Games di Jakarta. Televisi Republik Indonesia atau TVRI diresmikan oleh Presiden Soekarno tanggal 24 Agustus 1962. Tahun 1989 pemerintah memberikan izin pendirian televisi swasta, sehingga beberapa stasiun televisi swasta berdiri seperti RCTI, SCTV, TPI, ANTV, Indosiar, TV7, dan Global TV. Untuk tugas kali ini adalah membaca perkembangan sistem komunikasi, teknologi informasi, dan transportasi di Indonesia. Jangan lupa untuk mendownload kisi-kisi penilaian akhir semester 1. Sukses selalu buat kalian. Salam hebat dahsyat luar biasa. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.